Max tidak sengaja mengambil semprotan ajaib di tanah. Dia secara acak menggambar seekor anjing di dinding. Setelah dia pergi, anjing itu bergerak. Beberapa saat kemudian, ia melompat dari dinding. Nano yang berwarna biru secara bertahap berubah menjadi 4 cakar di udara. Diikuti oleh bentuk tubuh. Dan akhirnya kepala anjing yang keren. Sesaat kemudian, robot anjing muncul di udara. Anjing itu menyelinap di belakang Max. Tetapi karena tidak hati-hati, ia menarik perhatian Max. Tanpa diduga, anjing itu juga tahu bagaimana menggunakan kekuatan gaib. Dia telah menganggap bocah itu tuannya. Keesokan harinya, Max pergi ke sekolah. Anjing itu juga mengikutinya. Dia selalu mengikutinya ke sekolah. Tanpa diduga, dia melihat Max dibully oleh para pengganggu sekolah. Bocah itu marah tetapi tidak berani berbicara. Dia hanya bisa diam-diam mengambil semua buku yang telah dibuang ke tanah. Tanpa diduga, kotak pena terbang ke atas. Dan Max tiba-tiba terkejut. Beberapa saat kemudian, kotak pena terbang ke arah para pengganggu sekolah. Pavio tidak percaya bahwa anak biasa yang lemah seperti Max akan berani melakukan serangan balik. Mereka perlahan berjalan menuju Max. Sepertinya Max akan dipukul. Tetapi begitu Pavio mengeluarkan pukulan, dia dengan cepat menghindarinya. Vladislav melihatnya, dia melangkah maju dan mendorongnya. Tetapi Max tidak jatuh, dia melayang di udara. Sonia, yang berada di sampingnya, tercengang saat melihatnya. Pavio tiba-tiba marah. Dia menendang Max tapi masih bisa dihindarkan dengan ringan oleh Max. Lalu tiba-tiba tali tasnya terlepas dan Max mulai melakukan serangan balik. Hanya dengan satu gerakannya yang terampil, dia telah merobohkan murid-murid jahat itu. Tapi Pavio tidak menyerah. Dia melangkah maju dan menendang Max. Untungnya, tas sekolah itu telah melindungi Max tepat waktu. Selanjutnya adalah serangan balik. Pada akhirnya, Max mengalahkan semua murid nakal ke tanah. Lalu dengan gerakan keren, dan menarik kembali tasnya. Tiba-tiba dia membuat Sonia berubah dari marah menjadi cinta. Ternyata semua ini adalah pekerjaan anjing. Melindungi Max adalah keinginannya. Serangkaian hal aneh terjadi yang menyebabkan bocah itu kembali ke tempat dia pergi tadi malam. Tapi dia terkejut menemukan bahwa anjing di dinding telah menghilang. Ini benar-benar hal yang aneh. Max tercengang. Bagaimana bisa anjing yang dia gambar dapat lari dari tembok itu? Apalagi, dia anjing yang bisa bicara. Pada saat dia sempat bereaksi, dia sudah melarikan diri. Hei, aku. Sungguh tuan yang bodoh. Dia panik dan berlari pulang. Tidak menyangka anjing itu akan muncul lagi. Dia membuatnya takut sehingga Max harus bersembunyi di bawah tempat tidur. Anjing itu menyuruhnya untuk tidak takut. Dia berkata bahwa Max yang menciptakannya, jadi dia akan menganggap Max sebagai tuannya. Dia akan selalu melindunginya. Baru sekarang Max mengingat hal-hal aneh di sekolah tadi. Ternyata anjing ini melindunginya. Tapi Max masih khawatir orang tuanya akan mengetahuinya. Tanpa diduga, anjing itu mulai memamerkan keterampilan barunya. Kemampuan siluman. Anjing ini terlalu ajaib. Dia tidak hanya berkemampuan siluman, tetapi dia juga tahu 72 mantra sihir seperti Sun Wukong. Yang lebih menakjubkan adalah anjing ini bahkan membantu tuannya mengerjakan pekerjaan rumahnya saat dia sedang tidur. Apakah Anda ingin memiliki anjing seperti ini? Keesokan paginya anjing itu naik ke tempat tidur Max. Dia menyuruhnya mengajaknya jalan-jalan. Tetapi bocah itu berpikir bahwa penampilannya akan menakuti semua orang. Tak disangka, setelah beberapa saat anjing ini melompat ke atas meja. Di bawah tatapan kaget Max, dia tiba-tiba berubah menjadi anjing biasa. Max membawanya keluar untuk jalan-jalan. Begitu tiba di taman, mereka melihat tempat itu penuh dengan anjing. Foxter dengan senang melompat masuk, bersenang-senang dengan anjing lain. Sekarang ketika dia melihat bahwa semua orang memakai headphone, tiba-tiba dia memikirkan cara. Dia menciptakan headset di tangan Max. Dan kemudian dia menyuruhnya untuk memakainya. Max, jika kamu mendengarku, tolong jawab. Dengarkan? Ajaib banget. Ini terlalu ajaib.
Kemudian mereka pergi ke sekolah. Tempat diadakannya pesta. Pavia menarikan tarian yang sangat keren, membuat Sonia menjadi penggemarnya. Max cemburu. Tapi dia hanya bisa menggambar. Dia tidak bisa membuat hati Sonia bergerak. Foxter melihat pikirannya dan membawanya ke gudang. Ia memutuskan untuk renovasinya. Pertama dari segi penampilan. Anjingnya terlebih dahulu membuang semua pakaian lamanya. Lalu menggantinya dengan yang baru. Foxter merasa ada yang kurang. Benar, itulah gaya rambut yang tampan. Di bawah serangkaian gerakan anjing, Max tiba-tiba terlihat keren. Mereka berkilau dan berjalan ke tempat di mana pesta diadakan. Max berlari cepat di dinding. Dia berbelok 360 derajat. Semua orang tercengang. Dan juga menarik perhatian Sonia. Selanjutnya dia mulai menggambar. Kemarilah, di sebelah kiri, gambarlah seekor naga bersamaku. Di sebelah kanan, gambarlah pelangi. Kemari, mari menggambar pelangi di sisi kiri. Di sebelah kanan, menggambar naga. Keterampilan menggambar yang sangat kejam ini, tidak hanya mengejutkan para siswa, tetapi diperkirakan burung pun harus menangis. Kemudian, produk jadi lahir. Sonia terheran-heran. Di dinding ada gambar seorang gadis kecil, juga Sonia. Apakah kamu puas? Sangat puas. Max bergegas ke depan. Dia memintanya untuk pergi piknik bersamanya besok. Tetapi tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam dan seorang gadis mistis diam-diam memperhatikannya. Ini adalah anjing robot yang mampu berbicara. Hanya dengan satu gerakan, ia telah berubah menjadi supercar. Ini adalah supercar yang dia siapkan untuk pemiliknya naik berkencan. Begitu keduanya masuk ke dalam mobil, mobil tersebut langsung otomatis melaju. Anjing itu juga dengan nyaman memercikkan air ke Pavio. Melihat ekspresi senang Sonia, Max merasa sangat bahagia. Tetapi bocah itu tidak menyadari ada mobil-mobil di belakang mereka. Kali ini bocah itu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tepat ketika bocah itu akan disusul, Alex mengeluarkan pistol. Untungnya mereka tidak apa-apa. Tiba-tiba Arkan datang dan mengidentifikasi dirinya sebagai polisi. Dia ingin membawa mereka ke kantor polisi untuk menyelidiki. Saat Alex tiba, hanya Foxter yang ada di dalam mobil. Ternyata dia seorang PhD yang menemukan nanoteknologi. Penelitiannya dirampok oleh orang-orang berpakaian hitam sebelumnya. Tapi di jalan, ketika mereka melarikan diri, mereka tidak sengaja menjatuhkannya. Dan tidak sengaja diambil oleh bocah itu. Jadi bocah itu bisa menciptakan Foxter. Pada saat ini, Max dan Sonia dibawa ke markas rahasia oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang menyamar sebagai polisi. Mereka ingin mengambil headphone Max untuk menarik perhatian Foxter. Dan mereka akan menangkapnya lagi. Tak disangka, Foxter sangat cerdas. Dia menjadi tidak terlihat dan memasuki markasnya. Tanpa diduga masih ditemukan oleh orang lain. Tapi kekuatannya sangat besar. Dia dengan lembut menghindari pengepungan musuh. Dia juga menggunakan magic untuk menyerang dan melakukan serangan balik. Dia dengan cepat membuka pintu besi dan datang untuk menyelamatkan orang. Orang jahat terus mengejar di belakang. Mereka tidak menyangka ini adalah rencana Foxter. Dia tidak hanya berhasil menyelamatkan sekelompok orang Max, tetapi dia juga mengunci orang-orang jahat di dalamnya. Pada titik ini, Den tidak tahan lagi dan menggunakan sangkar kaca untuk menangkapnya. Mereka ingin mengubahnya menjadi senjata lalu menjualnya ke luar negeri. Di bawah ancaman mereka, Alex hanya bisa mengikuti dengan patuh. Tapi dia diam-diam mengubah kekuatannya menjadi sangat tinggi. Robot tidak tahan dan meledak. Foxter mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Waktu seakan berhenti. Dia menggunakan nanoteknologi untuk menangkap orang jahat. Max datang ke sisi Foxter. Dia pikir semuanya sudah berakhir. Tapi Foxter memberitahunya. Dia tidak ingin menjadi senjata pembunuh. Saat ini, satu-satunya cara bagi Max adalah memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Setelah tinggal bersama untuk sementara waktu, dia tidak ingin melakukan itu. Tapi orang jahat akan segera keluar.
Max hanya bisa menelan air matanya dan memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Kali ini Dan bahkan lebih marah. Dia menggantung Alex hingga ketinggian ratusan meter. Sementara krisis nanoteknologi telah muncul lagi. Mereka masuk ke tubuh Max. Sekarang Max telah menjadi prajurit yang sangat kuat. Dia berputar 720 derajat dan menjatuhkan Dan ke tanah. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka seorang anak berusia 10 tahun memiliki kekuatan yang begitu besar. Tapi saat ini Alex dalam situasi berbahaya. Max hanya ingin cepat menang. Dia melakukan tendangan tinggi dan menjatuhkan Dan. Lalu dia melompat ke langit. Pukulan yang menentukannya menyelesaikan pertempuran ini. Bocah itu akhirnya menggunakan gerakan yang bahkan dia tidak tahu namanya dan menangkap Alex yang jatuh tepat waktu. Bahaya akhirnya terpecahkan. Pihak polisi juga tiba di bawah pengaturan si direktur. Mereka menangkap Dan. Di akhir film, nanoteknologi juga kembali ke tangan Alex. Dan orang tua Max juga memberinya hadiah besar. Itu anjing beneran. Sejak saat itu anjing menjadi hasil dari dia dan Sonia. Film berakhir di sini. Jika Anda mendapat semprotan ajaib, apa yang paling ingin Anda gambar? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini di bagian komentar ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.